Itu saja sudah cukup bagi Indonesia, dan bahkan lebih dari cukup. Jadi jangan sampai kita sudah menyumbang pasukan perdamaian dan kemudian disuruh membayar pula 17 triliun. Dino Patijalal resah berbicara lewat video yang ia unggah di akun Instagramnya pada Sabtu 31 Januari 2026. Bapak diaspora Indonesia ini melepaskan kritik dan masukan terkait keputusan Presiden Prabowo Subianto membawa Indonesia menjadi anggota Dewan Perdamaian untuk Palestina, Board of Peace. Dino terang-terangan menyoroti uang iuran BOP sebesar 17 triliun rupiah yang dinilai terlalu besar di tengah keterbatasan kondisi fiskal. Menurut Wakil Menlu periode Juli-Oktober 2014 di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini, pemerintah Palestina tidak pernah meminta dukungan finansial dari pemerintah Indonesia karena mereka memahami kondisi ekonomi Indonesia. Dengan kata lain, uang 17 triliun itu masih sangat dibutuhkan oleh rakyat kita sendiri untuk kepentingan dalam negeri. Keempat, menjawab pertanyaan, jadi bagaimana dong kita membantu Palestina? Jawabannya sederhana. Kita sudah komit untuk memberikan apa yang paling kritis dibutuhkan untuk mewujudkan rencana 20-point plan untuk Gaza, yaitu pasukan perdamaian. Di mana Amerika tidak bersedia menyumbang pasukan dan juga sebagian besar negara-negara Arab juga tidak bersedia menyumbang pasukan itu. Itu saja sudah cukup bagi Indonesia dan bahkan lebih dari cukup. Jadi jangan sampai kita sudah menyumbang pasukan perdamaian dan kemudian disuruh membayar pula 17 triliun. Kritik Dino tidak berhenti pada isu anggaran. Kabar Indonesia ingin menjadi anggota permanen BOP yang berada di bawah keegoisan Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga ia pertanyakan. Saya sangat khawatir dengan pemikiran bahwa uang 17 triliun itu adalah agar sesuai dengan piagam Board of Peace, kita bisa memenuhi persyaratan untuk menjadi anggota permanen dari Board of Peace itu. Please be very careful about this. Menjadi anggota permanen dari Board of Peace itu bukan keharusan, bukan prestasi, bukan kehormatan, bahkan penuh ranjau dan resiko. Saya melihat gejala kuat Board of Peace akan menjadi privatized multilateral institution yang sepenuhnya dikontrol oleh Trump. Sekarang ini mungkin fokusnya untuk Gaza, tapi nanti bisa juga digunakan untuk isu-isu internasional lain yang pasti akan menyaingi peran PBB. Dino pun meminta publik untuk melindungi Presiden dari skenario terburuk terkait forum tersebut. Kritik Dino langsung memicu reaksi pro dan kontra. Ada yang menentang dan tidak sedikit pula yang memuji keberanian Dino menyuarakan kekhawatiran nasional secara terbuka melalui video analisis, termasuk serangan terbuka dibalut diksi pesan cinta terhadap Menlu Sugiono. Menyaksikan rekan sejawat disenggol, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai pun merasa perlu membalas kritikan Dino yang dianggapnya zong. Selain Dino, beberapa tokoh dari lembaga lain juga menyuarakan penolakan atau keraguan keras terhadap keputusan Indonesia bergabung dengan BOP. Salah satu kritik vokal datang dari kalangan Majelis Ulama Indonesia yang menilai keputusan bergabung BOP sebagai langkah yang aneh dan jelas tidak berpihak pada Palestina. Di mata MUI, keterlibatan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sebagai anggota setara justru berpotensi melegitimasi pendudukan dan kolonialisme. Namun dalam hitungan hari, peta sikap itu perlahan bergeser. Titik balik bukan pernyataan resmi atau kampanye media, tapi serangkaian dialog maraton yang langsung digelar di Istana Kepresidenan. Dalam tempo 2 hari berturut-turut, 3 dan 4 Februari 2026, Prabowo mengundang sekitar 40-50 pimpinan tokoh keagamaan dan sekitar 20 figur yang selama ini terjun di dunia diplomasi, seperti mantan menteri dan wakil menteri luar negeri, akademisi, dan pengamat. Di hadapan mereka, Prabowo memaparkan alasan keikutsertaan Indonesia di BOP. Prabowo menegaskan Indonesia siap abstain, tidak aktif atau keluar sepenuhnya jika BOP tidak membawa manfaat nyata bagi Palestina atau bertentangan dengan prinsip konstitusi dan politik luar negeri bebas aktif. Bukan sulap, bukan sihir, penegasan dan pemaparan dalam diskusi ini langsung membuahkan hasil. Minimal dari penolakan terbuka, sikap mereka yang menentang bergeser menjadi lunak. Ada perubahan, dari sikap skeptis menjadi lebih realistis. Alwi Shihab, mantan Menlu era Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur mengakui, diskusi terbuka itu telah membuka cakrawala dan menjawab banyak pertanyaan yang selama ini mengganjal. Langkah Prabowo mempertahankan komitmen Indonesia terhadap Palestina dan solusi dua negara sebagai harga mati memberikan kejelasan.
sehingga pesimismenya memudar dari keraguan menjadi apresiasi, karena konfrontatif berubah menjadi evaluatif. Pergeseran sikap ini sedikit banyak dipengaruhi format pertemuan yang terbuka dan berjalan dua arah. Prabowo menjawab kekhawatiran satu persatu, menegaskan komitmen anti penjajahan, serta menjamin kelenturan diplomasi Indonesia. Jadi begini, pertama saya agak surprise. Kenapa? Karena kita cukup banyak dengar cerita mengenai kalau pertemuan dengan presiden yang satu arah, gitu ya. Tapi yang saya lihat hari ini, saya surprise karena suasana totally open. Waktu mulai itu agak kesan kesan menahan diri gitu, ya. Tapi waktu beliau mulai dengan penjelasan yang sangat open, gitu ya, mulai terbuka dengan diskusi yang sangat terbuka, very candid. Dan diskusi ini tidak ada batasannya, tidak ada yang bilang kita tidak boleh nanya ini, tidak boleh nanya itu ya. Tapi sangat terbuka dan diskusi ini dua arah nih, jadi bukan satu arah ya. Dan waktu diskusi ini banyak dibahas mengenai resiko, banyak dibahas mengenai opsi, banyak dibahas mengenai ranjau, dan skenario-skenario yang bisa dihadapi Indonesia ke depan yang membahayakan juga. Nah, semua ini beliau tampung ya, dan beliau respon. Nah, kesan saya adalah beliau, Presiden Prabowo itu mempunyai pendekatan yang realistis mengenai ini. Ya. Realistis dalam arti apa? Sekarang ini memang satu-satunya opsi di atas meja adalah mengenai Board of Peace. Ya, kan tidak ada opsi lain. Yang pertama, ingin benar-benar berjuang di dalam Board of Peace ini untuk kemerdekaan Palestina secara utuh dan berdaulat secara penuh. Di samping itu, komitmen beliau akan berjuang melalui Board of Peace ini untuk menghilangkan penderitaan dari orang Palestina di Gaza. Dan untuk itu maka beliau melalui organisasi ini kerjasama dengan negara-negara Islam yang lain untuk berjuang demi perdamaian dunia. Dan apabila di kemudian hari ternyata tidak memberi kemaslahatan dan kebaikan organisasi ini kepada Palestina, kepada perdamaian dunia, maka seluruh negara-negara Islam yang berkumpul di situ akan keluar. Pemahaman yang disuguhkan Prabowo memang sedikit banyak meredam penolakan yang lahir karena keterbatasan informasi. Menariknya, perubahan itu terjadi tanpa tekanan sedikit pun oleh siapapun, termasuk oleh Prabowo sendiri. Dino, yang dinilai pendukungnya telah berubah pun membantah, menunjukkan bahwa tekanan itu memang tidak ada. Peran Indonesia dan dampak POP ke depan tentu masih perlu pemantauan demi komitmen diplomasi bebas aktif yang sejauh ini menjadi pegangan teguh Prabowo, seperti juga sikap para pendahulunya. Men of our time.